Terpaksa menikahi pembantuku. 58. Mendapati Teresa dan Zeus. Helios menoleh ke belakang menatap putrinya yang sedang sibuk bermain. Tidak mungkin bukan kalau Teresa membohonginya. Kalaupun memang benar, lalu apa yang membuat putrinya berbohong? Aku harus mencari tahu kebenarannya, batin Helios. Bu, Ibu Tere. Ah, iya Bu. Ya sudah, kalau begitu terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Ibu Tere. Panggilan berakhir dan Helios melangkah duduk ke arah sofa. Ia menatap putrinya leka dan beralih pada Barbie yang tergeletak menunggu giliran untuk dimainkan. Sebenarnya Ayla itu siapa? Setelah aku ingat-ingat, beberapa hari terakhir Tere sering sekali menyebut nama itu. Bahkan sejak pertama kali pindah ke rumah ini. Apa ada anak di area ini yang bernama Ayla dan sering main ke sekolah, atau jangan-jangan... Helios terus menebak-nebak karena tak kunjung mendapat jawaban. Tere, panggil wanita itu. Iya Bunda, sahut Teresa menoleh ke belakang. Bunda, boleh tanya sesuatu? Izin Helios, barangkali saja ia bisa menemukan jawaban. Jika ia tidak berencana untuk mengembalikan boneka Barbie pada Ayla dan meminta nomor telepon Ibu Ayla pada wali kelas, mungkin Helios tidak akan sampai sepenasaran itu. Ia benar-benar merasa ada yang aneh dan sampai berpikir yang tidak-tidak. Wanita itu sampai berpikir kalau Ayla yang putrinya maksud adalah makhluk halus. Iya boleh Bunda. Teresa memutar posisi duduknya dan menghadap ke arah ibunya. Helios melangkah mendekat ke arah putrinya dan duduk. Meraih jemari putrinya dan meremasnya pelan. Kalau boleh tahu, Ayla itu siapa? Tanyanya mulai menginterogasi. Alih-alih menjawab, Teresa justru terdiam. Mungkin ia kebingungan harus menjawab apa. Ayla itu teman Tere di sekolah Bunda, sahut gadis kecil itu lirih dengan pandangan mata ke bawah. Teman yang mana? Tadi Bunda tanya ibu guru dan katanya tidak ada anak yang namanya Ayla di sekolah. Tanya Helios lagi sambil menjelaskan. Teman Tere yang selalu datang ke sekolah menemani Tere ketika istirahat, jawab Teresa jujur. Hanya saja ia tidak bisa menyebutkan kalau Ayla itu Zeus ayahnya. Oh gitu. Tere tanya tidak, kenapa Ayla tidak sekolah dan malah main di sana sama Tere waktu istirahat? Tanya Helios penasaran. Ia pikir kenapa Ayla datang ke sekolah untuk bermain bersama putrinya ketika istirahat. Kenapa tidak pergi ke sekolah dan malah bermain? Mungkinkah Ayla anak kurang mampu yang tidak ingin bersekolah di sekolah itu tetapi tidak memiliki biaya? Tidak Bunda, Tere selalu menikmati bermain bersama Ayla. Jadi Tere tidak pernah tanya. Jelas Teresa sambil mengangkat pandangan menatap panik mata jernih ibunya. Oh ya sudah, Tere main lagi sana dan Bunda mau masak dulu di dapur. Teresa mengangguk mengerti. Ia lekas memutar posisi duduknya lagi dan kembali bermain. Mulutnya tidak berhenti mengoceh memperagakan berbagai jenis mainan. Sedangkan Helios, wanita itu pergi ke dapur untuk menyiapkan menu makan malam. Hari Senin pun tiba. Seperti biasa, Helios mengantar putrinya ke sekolah. Apalagi ia belum berencana untuk mencari pekerjaan baru. Jadi ia bisa lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang putri. Bahkan ia berjanji akan selalu mengajak Teresa ketika akan pergi bekerja.
Dan sekarang waktu istirahat hampir tiba. Sebelum rasa penasarannya akan Ayla terjawab, wanita itu akan mencari tahu karena mengkhawatirkan putrinya. Oke, hari ini aku akan segera tahu siapa Ayla, ujar Helios sambil melangkah mantap menuju sekolah putrinya. Dengan langkah yang sangat pasti, wanita itu menyusuri jalan yang jaraknya tidak seberapa itu. Mungkin sekitar 200 meter jarak dari rumah ke sekolah. Dari kejauhan, Helios melihat kursi taman depan sekolah diduduki oleh seorang anak perempuan dengan pakaian sekolah dan seorang pria dewasa berpakaian setelan kerja. Karena di pikirannya saat ini hanya Teresa dan Ayla saja, jadi ia hanya mempercepat langkahnya sampai tepat di depan gerbang sekolah. Kemudian ia mendengar suara putrinya sedang tertawa. Akhirnya ia menoleh ke samping dan mendapati Teresa dan Zeus sedang bercanda sambil menikmati es krim. Maze? Terkejut Helios dengan manik mata dan mulut yang terbuka lebar. Ih, ayah rese. Hidung Tere jadi lengket kan terkena es krim. Keluh gadis kecil itu. Hidung ayah juga sama, sanggah Zeus setelah menempelkan es krim ke hidungnya. Ih, ayah jadi badut. Badut ayah, badut ayah. Ledek Teresa sambil menjulurkan lidahnya. Berani ya Tere sama ayah. Mau ayah gelitiki? Zeus tersenyum menyeringai menatap putrinya. Sementara Helios, wanita itu bergerak ke arah pintu gerbang dan bersembunyi di baliknya. Ia tidak menyangka bahwa Ayla yang putrinya maksud adalah Zeus, ayah kandung putrinya sendiri. Melihat bagaimana interaksi putri dan suaminya membuat Helios terharu. Apalagi mengingat betapa putrinya sangat menyukai ayahnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Helios bertanya pada dirinya sendiri. Tangannya bergerak membekap bibirnya yang bergetar. Manik matanya berkaca-kaca melihat betapa akrab sepasang ayah dan anak itu. Sudah terlalu lama ia memisahkan Teresa dari ayahnya. Sudah lama pula ingatan buruk tentang Zeus bersemayam di dalam mimpinya. Putrinya sudah tahu bahwa Zeus adalah ayah kandungnya dan terlihat sangat menyayanginya. Lalu apa yang harus ia lakukan sekarang? Waktu istirahat sudah habis dan ayah harus segera kembali ke kantor, kata Zeus setelah mendengar suara bel. Iya ayah, besok ayah kesini lagi kan? Tanya Teresa. Pasti dong sayang, pokoknya sebelum bel istirahat bunyi, ayah sudah ada di sini menunggu Tere. Jadi sekarang ayah antar Tere masuk kelas, sahut Zeus mantap. Pria itu mengangkat tubuh putrinya dan mengantarnya ke kelas. Di samping kiri ada Helios yang sedang bersembunyi. Wanita itu lekas berlari keluar setelah melihat Zeus masuk ke dalam. Ia akan berpikir di rumah dan kembali untuk menjemput putrinya. Kenapa sejak tadi aku merasa ada yang memperhatikan? Bisik Zeus dalam hati. Ayah, kenapa ayah melamun? Tanya Teresa sambil menyentuh pipi ayahnya. Tidak, ya sudah, ayah pergi dulu. Sampai jumpa besok sayang. Pamit Zeus. Pria itu bergegas keluar mengedar pandangan. Barangkali saja perasaannya benar tentang seseorang yang memperhatikannya. Namun sayangnya ia tidak mendapati siapapun yang mencurigakan di sana. Akhirnya ia masuk ke dalam mobil dan kembali ke kantor. 1 jam berlalu dan Helios kembali ke sekolah. Tere kenal Ayla sejak kapan? Tanya wanita itu. Sejak pertama kali kita pindah ke sini, Bunda. Sebelumnya, Tere dan Ayla pernah bertemu di taman dekat rumah lama kita sebelum pindah. Sahut Teresa menjelaskan. Oh, jadi sejak saat itu Maze sudah tahu dan mengikutiku sampai sini.
Lirih Helios dalam hati. Mungkin ia terlalu percaya diri bahwa ia bisa terus-menerus menghindar dari suaminya. Padahal terakhir kali bertemu di taman, seharusnya ia berpikir bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindar. Memangnya kenapa, Bunda? Apa Tere bahagia bersama Ayla? Sahut Helios balik bertanya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.